Shalom, salam sehat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama mengawali renungan sapaan iman GKJ Marguiten hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, kesempatan untuk kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang lembut, telinga yang terbuka lebar, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ini ya Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami, bahkan boleh berbuah di dalam tindakan kami. Biarlah firman-Mu boleh menuntun dan mengarahkan hidup kami kepada jalan seperti yang Kau kehendaki, dan hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teguran sebagai wujud kasih. Bacaan Alkitab diambil dari Amsal 27 ayat 5 sampai dengan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik di dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, pelayanan, atau dimanapun kita, tentunya kita pernah mendapatkan sebuah teguran, bukan? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana jika di suatu perbincangan atau acara kita ditegur, dandananmu keminoren. Nek nyandang ki mbok sing sopan. Mbok potong rambut ki sing bener, dan seterusnya. Belum jika ditambah dengan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita harus menjaga sikap atau gaya hidup kita itu berguna dan membangun orang lain. Demikian seterusnya. Harus diakui bahwa kita pada umumnya adalah orang yang tidak suka untuk ditegur. Harus diakui juga, kita hidup di zaman yang mempercayai bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan personal. Jadi satu kebenaran yang dianggap benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Maka itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menegur memiliki resiko yang besar untuk disalahpahami. Kita bisa dituduh dan dibenci karena dianggap sebagai tukang kritik lah, yang sok suci, suka melanggar privasi kehidupan orang, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran, banyak orang yang lebih memilih diam daripada harus memberi teguran terhadap pandangan, keputusan, atau tindakan dari seorang sahabat atau saudara kita. Motonya daripada disalahpahami dan dibenci, ya sudah, jangan banyak bicara, diam saja. Tetapi hari ini kita diingatkan dari Amsal 27 ayat 5-6 bahwa Alkitab berkata lain. Apa yang dimaksud dengan teguran yang nyata-nyata dalam bagian ini adalah teguran yang terbuka. Maka penulis dalam kitab Amsal ini sebenarnya sedang ingin menyampaikan sesuatu dengan cara mengkontraskan atau membandingkan antara teguran yang nyata-nyata dengan kasih yang tersembunyi. Teguran diperbandingkan dengan kasih, sedangkan tindakan nyata-nyata diperbandingkan dengan disembunyikan. Dari maksud pengontrasan atau pembandingan teguran yang nyata-nyata dengan kasih yang tersembunyi. Jadi, teguran yang nyata-nyata di dalam bagian firman Tuhan ini artinya adalah suatu masukan yang dinyatakan secara terus terang untuk mengoreksi atau memperingatkan kesalahan yang dilakukan seseorang dengan motivasi karena mengasihinya.
Memang hal ini tentu saja memiliki resiko untuk disalahpahami, untuk dianggap jahat, untuk dianggap kita suka mencampuri urusan orang lain ketika kita memberikan teguran dari orang yang menerima teguran itu. Mungkin kita akan memiliki resiko itu. Maka teguran yang nyata-nyata itu digambarkan seperti seorang kawan yang memukul dengan maksud baik ketika seorang sahabatnya itu melakukan kesalahannya. Tetapi sebaliknya, tindakan yang seperti itu kemudian dikontraskan atau dibandingkan dengan kasih yang tersembunyi. Dalam bacaan tadi digambarkan sebagai seorang lawan yang mencium dengan berlimpah-limpah. Kasih dalam hal ini jangan dilepaskan dari tindakan berani memikul risiko untuk menegur seorang sahabat atau saudara karena kasih. Jadi artinya menyembunyikan tindakan kasih untuk menegur karena tidak mau menyakiti atau dipandang buruk oleh temannya, itu sebagai kasih yang tersembunyi. Jika demikian, sebenarnya kasih yang tersembunyi itu bukan kasih sama sekali, melainkan justru sebagai sebuah pemuasan kepentingan diri sendiri daripada disalahpahami, daripada disalah mengerti. Ya, lebih baik saya diam. Bahkan mengatasnamakan, karena saya mengasihi, saya setuju dengan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh sahabat atau saudara kita. Bagian firman yang kita baca saat ini menyampaikan suatu pesan penting kepada kita. Teguran yang diungkapkan dengan kasih itu adalah salah satu wujud nyata dari tindakan kasih seorang sahabat. Tetapi kasih yang melakukan pembiaran adalah wujud nyata dari sikap keegoisan seorang sahabat. Ini yang sebenarnya ingin diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika kita berrelasi dengan sahabat kita, berrelasi dengan saudara kita, berrelasi dengan orang lain, jangan pernah berpikir diam itu baik. Ketika kita mendiamkan seseorang tanpa pernah menegur dan memperingatinya karena dia melakukan kesalahan, itu adalah tindakan kejahatan yang sebenarnya bersifat pasif. Tetapi kita juga harus akui bahwa yang namanya tindakan menegur secara nyata-nyata, ini selain tindakan yang membutuhkan keberanian, menegur bukan merupakan satu tindakan yang dimana kita melakukannya secara sembarangan. Menegur orang yang disampaikan secara nyata di hadapan banyak orang. Bukan itu maksud firman Tuhan. Kita perlu ingat, dan ini penting sekali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus mengajarkan kebijaksanaan di dalam tindakan menegur orang yang berbuat salah. Kalau kita ingin menegur, itu karena didasari oleh kasih, bukan untuk menghancurkan orang itu. Dan ingat dalam Matius 18 ayat 15-20, tindakan menegur di dalam kasih harus disertai dengan langkah bijaksana dalam prosesnya. Percayalah, Tuhan hadir dalam proses tersebut. Menegur dan menerima teguran boleh dikata adalah suatu kebijakan yang harus dipelajari dan dilakukan dalam hidup ini, supaya hidup kita ini maupun hidup sesama kita itu semakin berkembang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah teguran sebagai wujud kasih. Mari kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita itu ada bagian-bagian yang dimana saya tidak tahu tetapi orang lain tahu. Pada bagian ini yang kalau boleh saya sebut sebagai area titik buta kita atau area blind spot kita, di mana saya tidak tahu tetapi orang lain tahu. Nah, orang lain ini kalau dia mengasihi saya, dia harus melakukan tindakan-tindakan menegur yang dimana saya tidak tahu. Kalau hal itu bisa mencelakakan saya, dan saya harus memiliki satu kesiapan untuk menerima teguran itu, maka itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita pahami, kita
butuh diperingatkan untuk hal-hal yang kita tidak tahu tetapi orang lain tahu. Supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mencelakakan diri kita, demikian juga sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita berbicara tentang menegur, kita pun perlu mempersiapkan diri untuk belajar memiliki hati yang besar ketika kita menerima teguran bagi diri kita dari orang lain. Memang, waktu kita menerima teguran itu tidak enak rasanya. Tetapi jika kita mau rendah hati memperhatikannya, maka kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik dari hari ke hari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika kita sungguh memiliki hati yang terbuka akan firman Tuhan, mari kita bersama memohon hikmat dan kerendahan hati dari Tuhan, supaya kita berani menegur dalam kasih dengan resikonya demi kebaikan sahabat atau saudara kita. Mari kita belajar agar supaya semakin bijak di dalam proses menegur, sehingga tujuan dari tindakan kasih yang baik di dalam menegur dapat kita lakukan dengan cara yang terbaik juga, dan kita juga terus membina hati kita, membuat hati kita ini menjadi hati yang lembut, hati yang besar, supaya ketika kita menerima teguran, hati ini pun siap, sehingga kita boleh terus bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.